3 bertemu dengan Bu Ajeng pada materi tema 1, subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran ini, siswa dapat membedakan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, dapat mengamalkan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang keempat, dapat mengidentifikasi gerak kuat dan gerak lemah dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sekarang saya mau tanya, apa sih pertumbuhan itu? Ya, pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan, fisik, tinggi badan, dan berat badan. Seperti terlihat pada gambar. Terlihat di situ ada gambar Udin yang mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Di situ terlihat jelas bahwa ukuran badan Udin dari bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa berbeda-beda. Semakin dewasa, semakin tinggi ukurannya. Terus selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan individu, baik struktur atau fungsi organ kematangan dan proses belajar sepanjang hayat. Nah, contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Saat Edo masih kecil, Edo kesulitan memegang botol. Saat Edo sudah tumbuh besar, kekuatan tangan Edo juga ikut berkembang, sehingga dia dengan mudah dapat memegang botol tersebut. Begitu ya anak-anak. Perkembangan kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kegiatan tari dibagi menjadi dua macam, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Yang pertama, contoh gerakan kuat yaitu seperti saat kita mendorong meja. Yang kedua, contoh gerakan lemah yaitu seperti saat kita memegang kertas. Contoh olahraga yang melatih kekuatan otot tangan dan otot kaki itu adalah gerakan merangkak. Nah, kalian bisa mencoba melakukan lomba merangkak bersama teman-teman kalian untuk mengetahui kekuatan otot tangan dan otot kaki kalian. Tapi jangan lupa, sebelum kalian melakukan lomba, kalian harus pemanasan terlebih dahulu. Nah, saat kita lomba nanti, pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah, bukan? Nah, nanti pada saat kalian menang ataupun kalian kalah, kalian harus saling menghargai. Saling menghargai perbedaan merupakan pengalaman sila kedua ya anak-anak. Kalian masih ingat sila kedua itu bunyinya apa? Ya, betul. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua yaitu rantai emas. Selain menghargai perbedaan, apalagi pengamalan sila kedua Pancasila? Pengamalan sila kedua Pancasila selain menghargai perbedaan yaitu ada saling tolong menolong. Nah, nanti pada saat kalian melakukan lomba merangkak, nanti ada teman kalian yang jatuh, kalian harus menolongnya, tidak boleh membiarkannya. Agar kalian kuat dan dapat memenangkan pertandingan, kalian perlu melakukan banyak berlatih dan menjaga pola makan agar badan tetap sehat sehingga kamu dapat berlomba dengan semangat. Makanan apa yang dapat mempengaruhi kesehatan? Makanan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan makanan bergizi itu seperti apa? Contohnya, ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayuran, ada buah-buahan, dan terakhir ada susu. Bisa disebut dengan 4 sehat, 5 sempurna. Makanan-makanan bergizi yang mengandung
Gizi-gizinya itu apa aja sih, Guru? Ya, makanan dengan bergizi pasti mengandung satu karbohidrat. Contoh yang mengandung karbohidrat yaitu ada nasi, jagung, ketela. Yang kedua protein. Contohnya yaitu susu, daging, tempe, dan sebagainya. Yang ketiga vitamin, contohnya ada di sayur dan buah. Yang keempat mineral, ada di ikan, susu, dan sayur. Selain makan makanan bergizi yang harus kita makan tadi, kita juga harus pintar-pintar dalam memilih makanan. Ada makanan-makanan yang perlu kita hindari. Contohnya yaitu permen, es krim, coklat. Kenapa kita hindari? Jika kita makannya terlalu banyak, tubuh kita akan sakit. Contohnya ketika kita makan permen terlalu banyak, maka gigi kita akan sakit. Dari itu, kita harus pintar-pintar dalam memilih makanan yang bergizi ataupun tidak bergizi. Nah, kalian sudah mengetahui bahan makanan yang berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Nah, selain bahan makanan yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya tahan tubuh, ada apa lagi? Ya, ada olahraga. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Contohnya ada olahraga sepak bola, olahraga berenang, olahraga lompat tali. Nah, anak-anak, olahraga kesukaan itu berbeda-beda. Jadi, kalian harus saling menghargai kesukaan olahraga masing-masing. Jangan saling mengejek. Tadi, saling menghargai itu termasuk pengamalan sila Pancasila sila ke? Ya, sila kedua, ya anak-anak. Manusia setelah melakukan aktivitas seperti belajar, olahraga, juga membutuhkan istirahat. Nah, istirahat yang baik itu adalah tidur, karena setelah kita tidur, kita bangun, badan akan menjadi sehat dan segar. Anak soleh dan solehah pasti melakukan ini sebelum tidur. Apa saja sih yang harus dilakukan sebelum tidur? Ya, yang pertama yaitu mencuci kaki. Yang kedua, menggosok gigi. Setelah mencuci kaki dan menggosok gigi, jangan lupa kita berdoa sebelum tidur agar pada saat kita tidur nanti kita tidurnya nyenyak, sehingga pada saat kita bangun badan akan lebih menjadi segar dan menjadi semangat untuk beraktivitas. Aktivitasnya apa sih Bu Guru? Nah, setelah kita bangun tidur, badan terasa segar, kita akan merasa lebih bersemangat dalam beraktivitas. Contohnya pada saat kita belajar di sekolah. Nah, di sekolahan kita pasti akan belajar matematika kan? Nah, dalam matematika pasti ada kan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa penjumlahan bilangan ribuan ada dua teknik, yaitu teknik tanpa menyimpan dan teknik dengan menyimpan. Nah, yang pertama penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Kita dapat menjumlahkan bilangan ribuan dengan cara bersusun, yaitu disusun sesuai dengan nilai tempat masing-masing. Seperti pada contoh, yaitu 1200 ditambah 3250. Nah, 3250 itu diletakkan di bawah pas 1200 sesuai dengan nilai tempatnya. Ribuan terletak di bawah ribuan, ratusan terletak di bawah ratusan, puluhan terletak di bawah puluhan, dan satuan terletak di bawah satuan. Kemudian dijumlahkan seperti biasa. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Oh iya, jangan lupa dari belakang, yaitu dari nilai satuannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadinya hasilnya yaitu 4450. Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Teknik ini hampir sama dengan teknik tanpa menyimpan. Contohnya, 2465 ditambah 3208. Nah, ini kita susun seperti biasa, ribuan di bawahnya ribuan, ratusan di bawahnya ratusan, puluhan di bawahnya puluhan, dan satuan di bawahnya satuan.
Kemudian kita jumlahkan dari nilai satuannya, yaitu dari belakang. 5 ditambah 8 hasilnya 13. Nah, 13 itu tidak bisa ditulis kedua-duanya, 1 dan 3. Nah, jadi kita tulis nilai satuannya, 3. Terus nilai puluhannya ditaruh mana, Bu? Nilai puluhan ditaruh di atas nilai puluhan yang ada di atas angka 6, yaitu sebagai nilai puluhan. Jadi 1 ditambah 6 ditambah 0, hasilnya jadi 7. Kemudian 4 ditambah 2 hasilnya 6, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi hasil 2465 ditambah 3208 sama dengan 5673. Paham kan anak-anak? Setelah ada penjumlahan, pasti ada pengurangan. Nah, pengurangan bilangan ribuan juga ada dua teknik, yaitu teknik tanpa meminjam dan teknik dengan meminjam. Yang pertama, pengurangan tanpa teknik meminjam. Kita kurangkan seperti biasa dengan cara bersusun, yaitu 5.476 dikurangi 3.250, kita susun ribuan di bawah ribuan, ratusan di bawah ratusan, puluhan di bawah puluhan, satuan di bawah satuan. Kemudian kita kurangkan seperti biasa. Dan jangan lupa dari yang satuan, yaitu dari yang paling belakang. 6 dikurangi 0, 6. 7 dikurangi 5, 2. 4 dikurangi 2, 2. 5 kurangi 3, 2. Jadi 5.476 dikurangi 3.250, hasilnya yaitu 2.226. Nah, selanjutnya pengurangan dengan teknik meminjam seperti apa, Bu? Nah, kita juga melakukan dengan cara bersusun. Kita susun dulu sesuai dengan nilai tempatnya, yaitu ini contohnya 5.176 dikurangi 3.250, ribuan terletak di bawah ribuan, ratusan terletak di bawah ratusan, puluhan terletak di bawah puluhan, satuan terletak di bawah satuan, kemudian kita kurangkan. Seperti biasa, 6 dikurangi 0, 6, 7 dikurangi 5, 2, 1 dikurangi 2, nggak bisa, Bu. Bagaimana? Nah, kita meminjam angka di depannya. Di depannya ada angka 5, kita pinjam 1. Nah, 1 itu akan berubah menjadi puluhan, jadi nilainya 11. 11 dikurangi 2, hasilnya 9. Nah, tadi angka di depannya angka 1 kan angka 5. Sudah dipinjam 1, berarti angkanya masih angka 4. 4 dikurangi 3, ya, 1. Jadi hasilnya 1926. Paham? Sekian pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Sekian dari Bu Ajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.